Al-kalamu qabla al-kalam, al-kalamu bil-ibtisam, wal-ibtisamu ramzul islam, wal-islamu dinus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan, hayya binazkur hamdan ilallah alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah hatta nastati an najdama fi hadzal makan al mubarak. ثانيا صلاة والسلاما دائما على سيد المرسلين يعني حبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Berdirinya saya di sini bukan untuk tampil bergaya apalagi menarik perhatian, karena saya bukan Dilan apalagi Aldebaran yang tampan tapi tak menawan karena sholatnya sering ketinggalan. Nauzubillahi min dzalik. Tapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu dan nasihat tentang pentingnya gaya hidup halal dalam sektor fashion. Hadirin rahimakumullah. Halal lifestyle berasal dari ajaran agama Islam yang mengajarkan kita untuk hidup sehat dan sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Selain itu, gaya hidup halal adalah cara seseorang untuk menjalani hidupnya agar sesuai dengan prinsip syariat ajaran agama Islam, baik dalam hal konsumsi maupun fashion atau cara berpakaian. Halal lifestyle tidak hanya terkait masalah makanan, akan tetapi mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik dalam hal komunikasi maupun fashion atau cara berpakaian. Seperti halnya tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Ahzab ayat 160. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia telah menjadi pusat perhatian dan perkembangan industri fashion halal, yang mana pada saat ini tercatat industri fashion halal di Indonesia naik sebesar 402 miliar US dollar dan diperkirakan akan naik sebesar 6% untuk 5 tahun ke depan. Hadirin rahimakumullah. Berbagai macam motif dan tren yang menyesuaikan zaman dan usia, yang mana pada saat ini dikuasai oleh generasi milenial atau Gen Z, yang menyebabkan industri fashion halal di Indonesia mengalami transformasi dari mulai desain yang awalnya konvensional menjadi kontemporer, yang menyebabkan banyak fashioner desainer muslim Indonesia mengambil inisiatif untuk menciptakan pakaian yang menyesuaikan prinsip-prinsip syariat Islam namun tetap modis dan trendy. Mereka menggabungkan elemen tradisional dan elemen modern sehingga menciptakan pakaian yang unik dan menarik. Halal lifestyle dalam bidang fashion ini berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan anjuran dalam agama Islam untuk senantiasa menutup aurat. Yang mana hal ini tertera dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika lana ayyurafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahima. La yasqal qadim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seiring berjalannya era globalisasi saat ini menyebabkan masyarakat Indonesia hampir kehilangan kebudayaan mereka sendiri, terutama di kalangan remaja.
Karena banyak remaja yang menganggap bahwa budaya yang dimiliki oleh bangsa sendiri adalah budaya kuno dan tidak sesuai dipakai pada zaman sekarang. Terlebih lagi dalam bidang berpakaian. Merujuk pada buku karya Aprilia Kartika yang menyebut dalam bukunya ada beberapa dosa karena tidak menutup aurat. Yang pertama, dosa karena tidak menutup aurat itu tidak hanya mengalir kepada diri sendiri, akan tetapi mengalir kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, dosa karena tidak menutup aurat adalah ketika kita sudah menikah dan kita membuka aurat, maka dosa, dan perempuan itu membuka aurat, maka dosa tersebut akan mengalir kepada sang suami. Dan yang ketiga, akan mendapatkan azab dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali hikmah yang terdapat dalam konteks menutup aurat ini, yaitu satu, menghindari diri dari dosa karena tidak menutup aurat. Yang kedua, mencegah dari hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. Yang terakhir yaitu terlindungi dari kejahatan dan mengangkat martabat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, adanya halal lifestyle dalam sektor fashion ini sangat-sangat membantu dan menjadi kunci dari permasalahan yang sedang dialami oleh Indonesia di era globalisasi saat ini. Tentang cara berpakaian masyarakat Indonesia yang mana pada saat ini telah berubah 360 derajat, yang awalnya tertutup menjadi terbuka, yang awalnya mengikuti syarat-syarat agama kini telah melenceng dari syarat-syarat agama dan lebih mementingkan eksistensi di mata manusia daripada eksistensi di mata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terlindungi dari hasut-hasut setan laknatullah dan tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya memaafkan. Undur maqala wala tamdur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.